dan Direktorat Nah, Pengendalian. ngeliat. Kalau dia misalnya di Balmon atau di Dijen Aptika atau Dijen IKP, itu kan nggak ada kaitannya sama perizinan telekomunikasi, mungkin itu boleh. Tapi kalau yang ada kaitannya di Direktorat Telekomunikasi dan Direktorat Pengendalian PPI, penyelenggaraan pos dan informatika, itu yang perlu dipertanyakan karena ada kan benturan kepentingan. Iya. Oke. Lanjut, 3 akun dari akun nih Pak Leo Dwi Jatmiko. Apa benar data yang disubmit 2SS seperti PKS dengan ISP dapat dipalsukan, Pak? Itu kalau ada prakteknya. Tapi kalau dipalsukan sekali, nanti itu kan kenanya pidana. Pidananya pemalsuan dokumen, bukan undang-undang telekomunikasi lagi, tapi pemalsuan dokumen. Mau coba-coba boleh, tapi ada beberapa yang pernah kami bikin blacklist gara-gara itu. Itu aja. Hati-hati ya teman-teman telco ya. Ya, sepandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Siapa? Jadi pasti ada caranya. Dan biasanya yang bikin pemalsuan itu kan bikinnya seragam ya. Gampang ditres. Ya, betul Pak. Ada yang mirip sama persis, cuma diganti nama PT Pak. Oke Pak, lanjut nomor 34 dari akun Bramanta 11. Terkait pembayaran pelanggan dari reseller, apakah bisa langsung membayar ke penyelenggara ISP? Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi kalau mau resellernya yang mendapatkan bayaran, itu harus ditentukan dalam kontrak kerjasama dengan ISP-nya. Dan itu jadi sebagai kanal pembayaran ISP-nya sebetulnya. Gitu. Ya, intinya balik lagi ke kontrak Pak ya, biar clear di situ. Iya. Tidak perselisihan. Iya. Oke, lanjut ke 35 akun Emily Akbar. Apakah klien reseller harus dilaporkan di pelaporan ISP? Totalnya iya, detailnya tidak. Totalnya iya. Di lokasi ini pelanggannya berapa segitu. Tapi kalau dibilang detailnya, enggak. Detailnya masing-masing PT punya data pribadinya masing-masing, dan data pribadi itu diamankan atau diamanatkan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk disimpan orang yang dapat hak untuk mendapatkan data pribadi itu. Jadi nggak semua data pribadi bisa di-share, termasuk data pelanggan, itu data pribadi. Baik. Lanjut pertanyaan ke 36 nih Pak, dari akun Lalu Wirahadi. Kalau kita yang sudah subnet atau kerjasama dengan ISP, apakah bisa melaporkan RTWNet yang belum kerjasama dengan ISP? Boleh, silakan. Boleh. Boleh banget ya Pak ya. Boleh, silakan. Kami tunggu-tunggu dari dulu. Nggak ada yang ngelaporin, jarang banget. Silakan, mau ngelaporkan ke kami, Kominfo boleh, mau laporkan polisi, silakan. Cuman ya itu aja. Nanti kalau ada yang mau disamarkan atau di hidden namanya, kami juga akan terima. Gitu. Lanjut ke 37 Rustam Batara 0206. Bagaimana Pak dengan kewenangan Dinas Kominfo daerah Pak? Apakah sama dengan di bawah Kementerian Kominfo Pak? Iya, Dinas Kominfo tidak di bawah langsung pembinaan Kementerian Kominfo. Dia adalah unit perangkat pemerintah daerah di daerah. Dan tugasnya itu berdasarkan PP pelimpahan kewenangan pusat dan daerah itu cuma ada 2. Pertama adalah pemerintahan yang berbasis elektronik. Kedua adalah publikasi. IKP itu panjangannya apa, Rip ya? Gimana Pak? Informasi komunikasi publik dan komunikasi publik, ya. Itu kewenangannya cuma 2. Jadi dari sisi dirjennya, Dirjen Aptika dan Dirjen IKP.
kewenangannya. Tidak ada Dirjen Penyelenggaraan Telekomunikasi, tidak ada. Jadi mereka tidak diberikan kewenangan untuk mengurusi perizinan telekomunikasi. Izin. Iya. Oke, Pak. Oh, waktu udah jam 8 nih, Pak. Kita lanjut atau gimana, Pak? Ya, mau lanjut apa Mas Arif? Oke. Coba komennya, Pak. Komennya teman-teman Telco. Kalau pengen lanjut, coba klik lanjut. Lanjut. Kalau misalkan lanjut, kita lanjutkan nih, teman-teman Telco nih. Kalau emang enggak, kita sudahi jam 8. Ayo, coba komentarnya teman-teman Telco. Mau lanjut? Lanjut, tolong komennya. Wah, ini lanjutkan, Pak. Wah, masih semangat nih, Pak. Masih semangat. Iya. Pertanyaannya masih ngantri. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Ya, silakan. Lanjut ke 37. Oh, tadi sudah dari 38. Yang udah izin ISP, tapi masih pakai tiang listrik gimana, Pak? Ya, Banyak itu banget ya, Pak ya. ya itu banyak. Mau dia punya izin ISP, mau punya RT RW nih dengan fiber optik FTB-nya itu sebetulnya kewenangannya ada di PLN. PLN itu memberikan hak penggunaan tiang hanya kepada Icon Plus anak perusahaannya. Perusahaan yang menggunakan tiang akan diputus paksa oleh PLN. Jadi sebetulnya tidak boleh pakai tiang. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai tiang bersama, bangun sama-sama, terus pakai bareng-bareng, itu boleh loh ya. Jadi nanti ngurusnya sama Pemdanya, karena setiap tiang itu ada tiang telekomunikasi itu ada KBLI-nya juga sendiri. Pembangunan itu ada KBLI-nya sendiri. Dan kalau mau bikin tiang kayak tiang PLN yang beton itu bisa dipakai mungkin untuk kalau sharing bisa sampai 15, 20 fiber optik masuk di situ. Boleh loh ya. Karena kalau fenomena sekarang kan banyak yang bangun tiang sendiri-sendiri ya. Ya Mas Arif ya. Iya, Pak. Kalau kita sering lihat di jalan, nggak enak ngelihatnya kayak pohon Jelek lama-lama. banget. Jelek, apalagi udah baris ya. Kalau masih menggelumpung sih masih enak kayak itu batang pohon ya. Tapi kalau udah baris kayak pagar rumah orang itu kan udah kayak apa? Mending jadiin satu lah tiang itu. Sama-sama bangun. Lebih Ya lebih bagus dijadiin satu. Jadi tiangnya cuma ada dua. Satu punya PLN, satu punya tiang bersama gitu. Itu aja. Dan kalau ya, Pak. Pemdanya punya duit banyak ya Pemdanya suruh bangun tiangnya. Nanti tinggal sewa tiangnya berapa, 1.000, 2.000 sampai 5.000 per tahun kan lumayan. Jadi Gitu. banyak peluangnya, Pak ya. Apalagi kalau misalkan satu tiang bersama itu lebih hemat, Pak ya, Iya. dari sisi cost-nya. Apalagi teman-teman telco kan pasti gabung ABJI mungkin ya. Dan mungkin ada juga di daerah situ pastilah berteman-teman juga ya. Tentunya bisa saling teman-temanan lah buat jualannya di situ buat masang tiang. Tuh. Oke, Pak, lanjut ya, Pak ya. 39, Pak, dan 39 dari akun Ismun 09. Reseller apa wajib bayar bandwidth ke ISP, Pak? Reseller apa Reseller yang apa wajib bayar? wajib? Bukan reseller apa wajib bayar bandwidth ke ISP? Ya Oh, Kak ngambilnya ISP, dari Pak. ISP ya bayarnya ke ISP Si. bandwidthnya. Kalau ngambilnya tempat lain kan berarti bukan sama dia kerjasamanya. Itu aja gitu. Jadi Masa nggak dibayar, resellernya Pak ya? ya, yuk masa nggak bayar? Dan nggak dikasih bandwidth ya, Pak ya? Oke. Akun selanjutnya penyanyi nomor 40, Febriansa 1956. Izin bertanya, Pak, maraknya RT RW-net yang tidak memiliki tiang sendiri alias nempel ke tiangnya listrik itu ditindak dari Kominfo atau pihak PLN ya, Pak? PLN, PLN, PLN. wajib PLN. Kominfo bisa memperingati tapi nggak bisa motong. PLN itu bisa sangat motong bisa. Karena dia punya kewenangan sekarang untuk motong kabel-kabel itu. PLN atau Ntar Icon Plus ya. kalau kita yang motong
ntar malah motong listrik ya Pak ya. Iya. ntar, ntar Kominfo-nya yang kena.